شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وفقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pagi kali ini kita akan mengkaji pembahasan yang sangat penting. Ini pembahasan berkaitan masalah sihir dan dukun. Mari kita akan simak, akan menyingkap hal-hal yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Khususnya di negara kita ini, Bapak Ibu sekalian, bisnis perdukunan atau sihir itu sangat merajalela. Bahkan mereka ini tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dengan keadaan zaman yang saat ini yang serba canggih, mereka secara terang-terangan menyebarkan atau mengajak kaum muslimin untuk melakukan praktik sihir atau perdukunan, ibarat bak matahari di siang hari begitu. Ini sangat terang-terangan, sangat gencar-gencarnya mereka menawarkan praktik sihir dan perdukunan. Bahkan mereka di media-media sosial seperti televisi, koran, dan selainnya sangat gencar untuk perkara ini. Nah, masyarakat kita atau kaum muslimin secara khusus semakin tergiur dengan propaganda, dengan marketing bisnis perdukunan dan sihir ini, sehingga mereka silau. Apalagi mereka ini dihiasi dengan hiasan yang bagus, seolah-olah ini mantap begitu. Ya, bergaya ustaz, apalagi habib, kiai, bergaya para ulama, sehingga orang-orang tidak ragu untuk mendatangi bisnis dukun ini, bisnis atau praktek sihir ini. Bahkan nggak tanggung-tanggung yang menjadi pasiennya itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Mereka para pejabat, para konglomerat, para tokoh politik yang mereka rela membayar jutaan rupiah atau bahkan bisa jadi miliaran rupiah agar seorang pembisnis bisnisnya semakin melejit, seorang pejabat bisa naik jabatan, bisa kedudukannya diangkat, atau seorang bos ingin disegani, ingin terlihat wibawa di hadapan karyawannya dan seterusnya. Bahkan bawahan ingin bercita-cita naik jabatan, naik pangkat dan seterusnya. Demikian pula pedagang, para dokter, dokter lagi, dokter percaya kayak beginian. Pengusaha, anak remaja, baik remaja putri, remaja laki-laki. Tujuannya apa? Ini si remaja laki-laki ini itu cewek cantik sekali. Saya tergila-gila kepadanya. Namun dia nggak suka sama saya. Kalau saya dekati katanya, jijik. Wah, ini kesempatan nih. Lihat aja ya, tak pelet kau. Biar tahu rasa kau. Cinta kau kepada saya tergila-gila.
Iya. Demikian pula remaja putri pun demikian. Ya. Dan lebih parahnya lagi ikhwan, Bapak sekalian, seorang istri atau seorang suami, bagaimana sang istri datang kepada pebisnis dukun atau sihir, orang pinter, bukan orang pinter, tidak pinter. Orang tidak pinter, marah dia. Ini suami saya ini tolong disihir dong, tolong dipelet, tolong bantulah, jangan sampai rumput tetangga lebih hijau dengan rumput saya. Kalau ibu jadi tetap menjadi hijau di mata suami, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang soleha, layani suami dengan baik. Sesederhana gitu. Demikian pula sang suami melakukan hal yang demikian, diperetlah istrinya agar dia semakin cinta kepada suaminya dan seterusnya. Nah, ini kejadian juga. Contoh berikutnya terjadi di sekolah-sekolah. Dulu kami di tahun 2000 waktu SMA itu 2009 itu melihat orang-orang yang sedang kelulusan, sebelum ujian mereka datang dulu ke tukang sihir. Tujuannya buat apa? Mbak, wahai orang normal, marah nanti dia. Wahai orang pintar, saya pengennya lulus nih, ujian saya berhasil. Tolong dong, berhasilkan saya, nilai saya jadikan nilai yang bagus, luar biasa. Alhamdulillah, semoga hari ini dan seterusnya tidak akan terjadi. Nah, bahkan yang sangat sedih atau sangat seorang pelacur pun demikian. Bagaimana dia semakin laris untuk menjual diri, datanglah kepada dukun, datanglah kepada tukang sihir. Mereka Masya Allah berbondong-bondong mengetuk pintu si pembisnis dukun, si pembisnis tukang ramal, luar biasa. Nah, Bapak sekalian, itu fenomena-fenomena yang kita lihat saat ini, yang ana ketahui, yang ana lihat begitu. Pertanyaannya, orang yang secerdas itu, orang yang kaya raya itu, konglomerat, pejabat, kurang apa lagi mereka? Kok mereka bisa percaya, beriman, mengakui akan kehebatan si tukang dukun, pesihir seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Pasti ada hal-hal yang melatar belakangi mereka. Ada faktor-faktor, atau ada hal-hal yang membuat mereka melakukannya. Pertama yang kami lihat, khususnya yang kami lihat, yang kami alami, mereka yang mendatangi tukang sihir, mereka yang mendatangi dukun, faktor pertama yang paling mendasar adalah sebagian dari kaum muslimin masih menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Masih menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Keyakinan itu selalu diwarisi turun-temurun. Sehingga mereka mudah untuk digoyahkan, mudah untuk terpengaruh. Selain dari hal itu, yang juga mendasari mereka terjebak dalam dunia sihir dan perdukunan, mereka tidak berpegang teguh kepada akidah yang benar. Mereka sangat jauh dari ilmu agama. Mereka sangat jauh dari majelisnya ilmu. Mereka sangat jauh dari para ulamanya yang rabbaniyin. Masya Allah, Bapak sekalian.
Kita kalau tahu pahalanya menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, niscaya sesaat pun kita tidak akan pernah meninggalkan majelis ilmu. Betapapun keadaan kita. Karena belajar itu Bapak Ibu sekalian, itu satu-satunya jalan, salah satu dari jalan pintas untuk masuk surga, Pak. Ya, salah satunya jalan pintas untuk masuk surga. Namun zaman saat sekarang ini luar biasa. Ya. Aku lihat. Jadi yang menyebabkan mereka ini jatuh dalam kubangan perdukunan dan sihir ini, jauhnya mereka dari akidah yang benar, jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari ulama yang rabbaniyin. Ulama rabbaniyin itu Bu, ini ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar dulu. Paham ilmu dasar baru naik ke menengah. Paham ilmu menengah nanti baru naik ilmu yang lebih tinggi, sampailah pada puncaknya ilmu. Yaitu ulama rabbaniyin namanya. Mereka mengajarkan ilmu yang mereka dapati sebagaimana mereka dulu belajar. Nah, dan inilah yang akan membentuk generasi-generasi terbaik. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan mereka ini adalah sudah tahu barang itu salah, dukun itu salah, praktek sihir itu salah, tapi masih saja ada kiai-kiai, ustaz-ustaz atau alim ulama yang membela mati-matian. Bagaimana tidak orang tertipu dengannya? Masa iya itu ustaz loh, itu kiai loh, itu mubalik, itu para ulama yang membela. Masa iya sang ustaz itu mengajak kita ke neraka? Yang benar aja, syubhat atau tidak? Syubhat. Ini rancu, samar-samar. Nah, dan yang berikutnya, yang keempat adalah kurang sabar, Pak. Kurang sabar terhadap ujian yang ditimpa kepada kita. Anaknya demam, 3 hari belum sembuh. Tidak mempan sama dokter ini. Akhirnya gimana? Dukun, ke tukang sihir. Dibenarkan juga karena sihir dan dukun itu dibantu oleh syaitan. Baru 1 hari berobat ke dukun langsung sembuh. Oh iya, ini hebat ini dukun ini. Ya, sangat hebat, dokter nggak ada gunanya. 3 hari kita berobat nggak ada manfaat, nggak ada hasilnya. Ini sehari saja datang ke tukang sihir, ke dukun langsung sehat. Baru dipegang saja sembuh langsung. Subhanallah. Ya, ini kurang sabar. Sehingga mereka tertipu dengan bisnis dukun. Dan banyak faktor-faktor yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah di mukaddimah ini kita sebutkan bahwasanya di dunia perdukunan dan sihir bukan orang kalangan rendah saja yang terjebak di dalamnya, bahkan orang pintar, orang yang memiliki jabatan yang mentereng pun ikut terjerumus. Alasannya kenapa? Sebabnya kenapa? Beberapa faktor yang kita sudah sebutkan di atas. Nah, sihir. Apa itu sihir? Ulama banyak sekali menjelaskan makna sihir. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, disebutkan sihir secara bahasa adalah ma khafiya wa la tufas sababuh. Ini secara bahasa. Ini sesuatu yang dilakukan secara khafi, secara sembunyi-sembunyi,
wala tufa sababuh, ya, dan sebabnya itu sangat lembut. Ya. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, kita mendengar istilah sahur, ya, istilah sahur, makan sahur, ya, atau istilah sahur. Kenapa dikatakan sahur? Karena waktu itu segala sesuatu nampaknya samar-samar, ya enggak? Kita makan sahur, makanan yang akan kita makan itu terlihat samar-samar. Oh enggak, Ustaz. Sekarang sudah jelas semuanya. Ini ayam, ini daging, ini singkong, ini ubi, macam-macam. Semua lengkap menurut Ustaz. Iya, zaman kita ada lampu. Tapi zaman dulu, zamannya para ulama, zamannya para anbiya, ya, itu lampunya lampu cogok, Pak. Lampunya lampu cogok. Antum paham lampu cogok? Nah, santri, paham nggak lampu cogok? Nggak paham? Nah, nggak paham. Bu, anaknya nggak paham lampu cogok, Bu. Sekali dibuatlah kisah-kisah sejarah sama anak-anak. Nah, pada zaman dahulu, nah begitu. Bapakmu begini, kerja begini. Kalau udah malam, remang-remang sekali, samar-samar sekali. Mau mengambil ayam, ternyata bukan ayam. Mengambil telur, ternyata singkong. Gitu. Dia paham bagaimana mereka dengan keadaan-keadaan dahulunya. Nah, jadi sahur dikatakan sahur karena waktu itu segala sesuatu terlihat atau tidak nampak, samar-samar, remang-remang. Nah, ini istilahnya ya, sihir. Jadi sesuatu yang lembut, tersembunyi sebabnya. Nah, adapun istilah syar'i, ya, para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, ya, azaimu warruqa wa uqadun yu'assiru fil qulubi wal abdan fayumarridu wa yuqtulu atau wa yuqtalu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa ya'khudhu ahada zawjain an sahibih. Ini secara istilah azaim yakni azimat ini mantra-mantra, warruqa jampi-jampi, kemudian uqad buhul-buhul yang memberikan pengaruh kepada hati dan badan. Jadi kalau seorang dukun, penyihir, kalau sudah dimantra jampi-jampinya, ya, atau membaca mantra-mantranya, buhul-buhulnya, maka akan memberikan pengaruh yang dahsyat bagi hati yang disihir atau memberikan penyakit pada badan orang yang disihir. Bukan hanya penyakit saja, dia bisa membunuh. Bahkan dia bisa, selain dari membunuh, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, bisa memisahkan suami istri. Iya, ibu sekalian, ingat saja ya, ketika ibu bertengkar dengan suami, harus terus hadirkan, oh ini syaitan ini sihir ini dukun ini yang berusaha untuk memisahkan saya dengan suami saya. Kalau sudah itu dalam hadir kita, aman keluarganya, tenang dia. Ini syaitan ini syaitan. Demikian pula suami ini harus hadir. Ini syaitan ini, ribut dengan istrinya, ini syaitan. Ini adalah kiriman sihir, ini adalah, ya, santet, ini adalah pelet macam-macam yang ingin merusak rumah tangga saya. Jangan saya termakan dengan rayun syaitan. Jangan saya terjebak dengan hal ini. Sehingga sang suami nggak sembarangan mengatakan saya talak ente. Ya, bukan ente, saya talak anti begitu. Iya. Oh, saya nggak pernah berantem dengan suami saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya rasa nggak ada ya rumah tangga mana saja tidak ada yang tidak ribut dalam rumah tangganya. Ya, hatta rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam saja terjadi ketidaksinambungan, terjadi miskomunikasi antara istri dengan yang lainnya. Ini rumah tangganya orang yang paling mulia, apalagi di bawahnya. Ya, tidak menjamin rumah tangganya tidak ada cekcok, pasti ada cekcok. Namun orang beriman, ya,
sangat pandai betul bagaimana menyikapi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangganya dinaungi dan diridhoi, diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, ini secara istilah. Secara bahasa apa tadi? Sihir itu sesuatu yang tersembunyi, terselubung, dan sebabnya sangat lembut sekali. Kalau secara istilah apa, ikhwan? Jampi-jampi, mantra-mantra, buhul yang dihembuskan oleh tukang sihir, sehingga sangat memberikan pengaruh kepada badan, kepada hati orang yang disihir, bahkan bisa membunuh dan bisa menceraikan ya hubungan suami dan istri. Jadi kesimpulannya, ikhwan, sihir itu adalah kesepakatan kerjasama tukang sihir dengan syaitan, dengan ketentuan-ketentuan bahwa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman atau melakukan kesyirikan, dengan imbalan nanti syaitan akan bantu. Semakin dia bantu syaitan, semakin dia melakukan ketaatan kepada syaitan, melakukan keharaman, melakukan kesyirikan, maka semakin tinggi bantuan syaitan kepada dia. Ini saya bicara nggak kaleng-kaleng, Pak. Saya bicara tentang bapak saya. Bapak saya itu adalah dukun. Bapak saya itu tukang sihir. Semoga beliau dengar. Ya, bisa juga dengar beliau. Beliau nggak punya media sosial. Karena sebelum beliau mensantet orang, sebelum beliau mensihir orang, beliau melakukan praktek syirik dulu, melakukan keharaman dulu. Salah satu di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan harus melakukan penyembelihan, dan menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Kemudian darahnya tadi diberikan tumbal ke makan syaitan, makanan jin. Dan dia melakukan keharaman yang paling besar, yakni meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan semua syariat, meskipun berkedok kiai ustaz. Sehingga semakin tingkat kekafiran, tingkat kesyirikan, tingkat keharaman yang dilakukan, maka semakin besar, semakin cepat pertolongan syaitan untuk merusak rumah tangga orang, untuk menjatuhkan sakit, untuk menyantet, untuk mengguna-guna, dan seterusnya istilah-istilah tersebut. Sampai di sini paham? Nah, jadi kerjasama tukang sihir dengan syaitan. Ini namanya kerjasama, Pak. Harus ada upeti lah, harus ada jasa lah. Jasanya disediakan oleh kita. Nah, hakikat sihir, ya, sihir itu jangan bilang tidak ada, Pak. Sihir itu ada. Sihir itu nyata. Dan jumhur para ulama, zahaba jumhuru ila anna sihra sabitun wa lahu haqiqatun, wa ala hadha al-hall wal aqdi alladhi yan'aqidu bihi al-ijma'. Jumhur para ulama bahwanya sihir itu telah ada, nyata. Dan ini disepakati oleh ahlul halli wal aqdi, pihak-pihak yang berkepentingan dalam penentuan ijma', kesepakatan para ulama. Qala al-Qarrafi, Imam Qarrafi mengatakan, as-sihru lahu haqiqatun. Sihir itu memiliki hakikat. Santri jangan bicara. Santri yang bicara maju aja ke depan deh. Maju aja ke depan santri. Atau gantian bicara sama saya sini. Saya berkali-kali di kelas saya sampaikan, ilmu itu mahal. Antum sanggup enggak bayar ana? Bayar ana 1 triliun, sanggup enggak? Kalau enggak sanggup, diam. Kalau enggak sanggup diam, silakan bicara di depan ini. Paham enggak antum? Paham ya? Coba yang berdiri tadi, yang bicara tadi berdiri saja. Berdiri saja. Ini sama kayak kelas ini.
Majelis ilmu, majelis yang mulia, jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Berdiri aja. Yang ngantuk tidur aja di depan. Tidur. Saya tidak ada melarang antum bicara, tidak, tapi silakan bicara depan. Biar saya yang diam. Ayo, gantiin saya. Saya yang duduk di situ, antum yang bicara di sini. Antum kan pengen bicara. Itu yang pertama dalam aturan saya. Kalau tidak mau, antum angkat tangan, antum bicara, saya diam. Begitu caranya kan, kita sepakat begitu dulu. Angkat tangan, izin Ustaz. Iya, saya mau bicara dulu. Silakan, ana stop. Ana berhenti bicara. Baru antum bicara. Paham tak? Bisa dipahami ya? Nah, ini sihir. Secara hakikat ini benar nyata. Nah, ini kata Imam Al-Qaraf, sihir lahu haqiqah. Wa qad yamutu al-mashhur aw yataghayyaru tab'uhu wa 'adatuhu. Dan orang yang disihir itu, ikhwan, dia bisa mati dibuatnya. Kalaupun dia enggak mati, kebiasaannya berubah total. Yang awalnya orangnya ini baik sekali, kok ternyata tiba-tiba temperamen begitu. Ya, orang ini kok tiba-tiba gampang marah begitu. Orang ini tiba-tiba kok gampang tersindir, padahal biasa-biasa aja dulu. Nah, ini sihir ini. Nah, ketika kita ada dalam diri kita, oh siapa nih yang nyihir saya ini? Dulu saya kayaknya enggak begini deh. Kok tiba-tiba kok bersikap begini. Nah, ini sihir. Ini bagian dari sihir. Nah, wa illam yubashirhu, meskipun sihir itu tidak dilakukan secara langsung. Wa bihi qala Syafi'i wa Ibnu Hanbal. Ya, pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa khalafa bihadzal ba'd asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyah wal Hanifiyah wa Ibnu Hazm. Ya, namun sebagian dari para ulama menyelisihinya, seperti ya sebagian dari Syafi'iyah dan sebagian dari Hanafiyah dan Ibnu Hazm. Ala kulli hal, ya, kesimpulannya minas sihri ma huwa haqiqah, itu ada hakikatnya, benar-benar nyata. Wa minhu ma huwa taqyil, dan ada juga taqyil, ini tipuan pandangan yang kita sebut dengan sulap. Wa sayati bayanuhu fi anwa'is sihir, dan akan ada penjelasannya pada penjelasan macam-macam dari sihir. Wa min adallati anna sihra haqiqatun. Nah, sekarang kita masuki dalil-dalil tentang hakikat dari sihir. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an Al-Baqarah mengatakan 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, dan seterusnya dari ayat. Iya, baca nanti akan ketemu ayatnya itu. Intinya mereka ini mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu enggak kafir, tapi setanlah yang kafir, yang mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, fa idza lam yakun lisihri haqiqatun famadza yu'allimun, jika sihir tidak memiliki hakikat. Ini penjelasan dari ayat di atas. Jika sihir itu tidak memiliki hakikat, famadza yu'allimun, lalu apa yang diajarkan? Lalu apa yang dipelajari? Wa madza yata'allamun nas, apa yang diajarkan kepada manusia? Wa yakfi fi dalalati ala matlub tasrihun nas al-Qur'ani bi anna as-sahira yufarriqu bainal mar'i wa zawji wa annahu yadurru bi sihrihi nas. Ya, maka cukuplah sebagai dalil bahwa Al-Qur'an sangat tegas menyatakan bahwanya sihir itu dapat memisahkan suami istri serta membahayakan orang
orang lain. Dalam ayat juga dikatakan, Quran surah Al-Falaq, wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya, termasuk dari syar, kejahatan yang dilakukan oleh nafas, wanita-wanita yang meniupkan pada uqad, buhul-buhul. Nah, ini menunjukkan sihir itu ada. Sihir itu nyata. Sihir itu memiliki hakikat. Seandainya sihir itu tidak ada, seandainya sihir itu tidak nyata, ya, tentu Allah tidak akan memerintahkan kita berlindung dari sihir. Lihat Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, "Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyyu min al-Yahudi bani Zuraid yuqalu lahu Labid ibn A'sam." Qalat hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu. Ini mengisahkan dulu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir oleh orang Yahudi. Ya, Rasul kita pernah disihir. Faedahnya apa, kawan? Orang yang dijaga oleh Allah, dilindungi Allah saja, kurang apa lagi coba? Orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu di muka bumi ini tentang Allah, ya Rasul, masih saja kena sihir orang Yahudi. Loh, siapa ente? Siapa kita? Nabi enggak, Rasul enggak, Ustadz juga enggak. Jangankan Ustadz, Nabi aja kena. Maka jangan macam-macam dengan sihir. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, sihir yang jatuh kepada Rasulullah SAW adalah hatta kan Rasulullah SAW yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu. Seakan-akan Rasulullah SAW melakukan sesuatu padahal beliau enggak melakukannya. Ya, Rasulullah SAW seakan-akan beliau berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, tapi beliau tidak melakukannya. Hatta idza kana zata yaum atau zata lailah da'a Rasulullah SAW summa da'a. Pada suatu hari, pada suatu malam, ya Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mukminin, ya Aisyah, wahai istriku, ya, asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fi. Ini kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, bukankah engkau tahu bahwa Allah telah memberi jawaban kepadaku tentang perkara yang aku mohonkan ini? Maka ja'ani rujalani faqad ahaduma inda ra'si wal akhar inda rijli faqala allazi inda ra'si lillazi inda rijli aw allazi inda rijlain lillazi inda ra'si wa ma ja'a rajul qala maqbul man taba'a li Labid bin A'sam ila akhiri hadis. Intinya Rasulullah SAW disihir. Satu orang berada di kepala Rasul, satu orang lagi berada di kaki Rasul SAW. Ya. Kalau Rasulullah SAW mau angkat badannya nggak bisa. Ibarat kita katakan istilahnya tertindih. Ya, ibu pernah merasakan tertindih nggak? Tiba-tiba kita dari bangun atau sedang nggak bisa angkat badan sendiri. Tidak bisa. Alhamdulillah ala kulli halin. Ana dulu waktu di Bangkok di Pondok Muhibbus Sunnah 2 kali meru'yah santri yang kena kesurupan. Jadi selama 3 hari 2 malam, ya, saya diserang oleh syaitan, sehingga saya selalu ditindih. Luar biasa, ya, luar biasa penyerangan syaitan kepada, ya, orang-orang yang bantu ru'yah itu. Nah Rasulullah SAW tertindih, Bapak sekalian. Ya, yang menyihir, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Yahudi namanya adalah Labid ibnu A'sam. Ya. Fi ayyi syai'in. Nah, ini menyebutkan wasilahnya. Kenapa kok Rasul ini bisa tersihir? Apa perantaranya? Kata mereka, qala fi mushtin wa musyatatin
Ini yang membuat Rasulullah SAW tersihir. Wa juffin tal'atin zakarin. Jadi yang wasilah Rasulullah SAW yang terkena sihir ini ternyata disebabkan dengan sisir, kemudian rambut beliau yang rontok, serta pelemah kurma laki-laki jantan. 3 ini: sisir, rambut, dan pelepah kurma yang jantan. Makanya ibu sekalian, santri sekalian, itu hati-hati itu. Ya, nyisir rambut itu hati-hati. Nah, dalam hadis ini kita bisa ambil faedah. Segala benda yang ada kaitannya dengan diri kita itu bisa dijadikan bahan sihir, ya Pak. Antum punya baju jemur di luar, ketika ada orang jahat sama antum, diambil baju antum, disihir antum. Antum punya sendal, diambil sendalnya, disihir antum lewat sendal antum. Ibu-ibu punya jilbab, punya pakaian, punya benda-benda yang ada kaitan dengan dirinya, diambil oleh tukang sihir. Atau orang jahat, orang yang hasad sama ibu, dibawa ke dukun, bawa tukang sihir. Oh, ini bendanya, sihir dia, santet dia, mati dia. Bisa mati, Pak. Ya, bisa berantakan rumah tangga. Kemudian fa'ina huwa, kata orang tadi, fi bi'ri zil arwan. Ternyata sisir dan rambutnya Rasul itu ditanam di sebuah sumur, Bu, yang disebut dengan istilah kita buhul-buhul. Ya, ini hati-hati nih. Itu pasti, Bu, sebuah kepastian. Kalau kita disihir oleh orang, pasti ada benda yang ditanam di rumah kita, atau benda yang ditanam di tempat lain. Yang membantu Nabi SAW di sini siapa? Adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangilah sumur itu dengan bersama beberapa sahabatnya, lalu berkata kepada Aisyah, demi Allah, air yang seperti rendaman ini, rendaman pacar ini, seperti pohon adan pohon kurmanya seperti kepala syaitan. Jadi setelah sadar, ditolong oleh Allah, Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersama sahabatnya mendatangi sumur tadi, dan ternyata di dalam sumur itu airnya sudah berubah menjadi air pacar, dan pohon kurmanya dilihat Rasul, ya, seperti kepala syaitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, bagaimana? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini kita bakar gimana? Ya, kata Rasulullah SAW, ya tidak, jangan. Adapun saya, ada yang menyembuhkan. Ini Allah yang akan menyembuhkan saya, dan aku tidak suka menimbulkan keburukan di tengah-tengah manusia. Maka dalam hadis ini sudah kompleks, Pak, cara menghindarkan kita dari sihir. Sihir itu benar ada melalui wasilah-wasilah. Kemudian caranya sihir itu adalah dibuang, dihancurkan buhul-buhulnya, agar sihir yang melekat itu hilang. Ya, ini hakikat sihir. Kesimpulannya, sihir itu benar-benar nyata, bukan omong kosong. Ya, jangan coba-coba menentang sihir, santri. Ya, jangan coba-coba menentang tukang sihir. Mana sihir itu? Mana, sini, saya hajar dia. Ya, enggak gitu. Ya. Nah, sekarang macam-macam sihir. Para ulama menjelaskan sihir itu ada 2. Ada yang sihir hakiki, sihir yang nyata yang kita sebutkan di atas tadi. Ya, benar-benar membunuh orang, benar-benar menyimsahkan suami istri, ya, benar-benar melancarkan segala urusannya, benar-benar menyembuhkan, benar-benar jabatannya rendah menjadi tinggi, benar-benar dagangannya enggak laris jadi laris.
Ya, benar-benar dagangan bakso yang awalnya sepi pakai pelet, laris baksonya. Antum lihat aja tuh di toko-toko, nanti ada tulisan-tulisan macam-macam yang nggak bisa dibaca, nanti akan ada penjelasannya. Itu sihir itu. Ya, kita tanya, itu apa tuh Pak? Oh, itu hiasan dinding saja. Ya, itu katanya. Malu dia mengatakan itu adalah perantara sihir. Nah, dan yang kedua adalah sihir, ya, khayalan, takhyil. Ini menyihir pandangan mata. Sebagaimana hal ini pernah terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun. Bisa dilihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 115 sampai 122. Nanti kalau saya baca ayatnya waktunya enggak memungkinkan. Baca saja ayatnya, jelas di situ. Bahwasanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, akhirnya tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan penyihir-penyihir Fir'aun. Nah, demikian pula dalam ayat lain Quran surat Thaha ayat 65 sampai 66. Qalu ya Musa imma an tulki wa imma an nakuna awwala man alqa. Sama juga ya, Nabi Musa yang melemparkan dulu atau kami nih tukang sihir yang melemparkan. Dan seterusnya dari ayat tersebut. Nah, sekarang a'radus sihir takhyil. Sihir takhyil itu seperti apa? Iya. Yang pertama atau bentuk-bentuknya itu bisa juga diterjemahkan gejala-gejala sihir takhyil. Yang pertama, yarul insanu sabita mutaharrikan wal mutaharrika sabitan. Ini contohnya. Iya. Seseorang melihat yang sabit, yang benda itu diam, dilihatnya bergerak. Demikian pula mutaharrik sabitan. Dia melihat benda yang bergerak padahal itu diam, seolah-olah diam. Demikian pula yara saghira kabiran wal kabira saghiran. Dia melihat sesuatu yang kecil, ya, tapi ditipu matanya, seolah-olah itu bendanya besar. Demikian pula sebaliknya, dia melihat benda yang besar seolah-olah yang nampak baginya kecil. Kaifa yahdusu sihru takhyil? Bagaimana sihir takhyil itu bisa terjadi atau sihir tipuan itu bisa terjadi? Yaqumu sahir bi'ihdari syai' ya'rifuhu an-nas, summa yaqulu azimatahu syirkiyyah wa talasimah al-kufriyah wa yasta'inu bisyayatin fayara an-nasu syai'a ala ghairi haqiqatiha ala ghairi haqiqatihi. Ini tukang sihir bisa dikatakan dia tampil di panggung yang dikenalkanlah kepada manusia benda-benda yang sudah kenal. Contohnya botol ini misalnya, Pak, perhatikan Pak ya. Nah, ini kosong kan, utuh kan, betul. Nanti tiba-tiba ada api kebakar, tiba-tiba remuk, ya macam-macam. Ini sudah dikenal oleh manusia. Ini botol kosong seterusnya. Dia berubahnya apa? Ada mantra-mantra yang dibaca. Mantra-mantra itu, intinya bahasa-bahasa yang nggak kita kenal, nggak kita ngerti maknanya. Dia minta bantuan kepada siapa? Minta bantuan syaitan. Akhirnya ini berubah. Ya, ada juga contohnya lagi. Ini nyata ya. Ini plastik ya. Nah, ini nanti saya rubah menjadi burung. Ya, abrakadabra bin salamin. Berubah. Itu bisa ini contohnya ya, kalimat-kalimat mantra yang dibaca. Bukan itu sebenarnya. Tapi nggak tahu saya apa yang dibaca. Nanti kalau yang bapak saya baca itu, ya, komar kambing saja mulutnya, tapi nggak ngerti maknanya. Apa yang dibaca? Nah, intinya ada bacaan mantra-mantra dibuatnya. Contoh, saya mencontohkan di sini. Qad hadatsani man ra'a sahiran yad'u amamahum baydah summa ya'zimu 'alaiha fara'aha taduru bi sur'atin fa'itah. Contohnya telur. Buatlah telur. Ini telur ya. Yakin enggak kalian telur? Ya, coba sini dulu, cek dulu katanya. Nah, telur kan, pegang dulu, telur.
Kemudian dibacakan mantra-mantra. Kemudian itu taduru bisur'atin fa'iqah. Berputar dia, dilepaskan tangannya. Kan putarkan, hebatkan. Nah, ini contohnya. Wa haddatsani ghairu annahu ra'a sahir yuhdiru hajrain yaqulu tilsaman fa iza bihajrain yatanatahani ka'annahuma qabshan. Contohnya ada lagi 2 batu yang dihadirkan. Kemudian tukang sihir baca mantra. Kemudian 2 batu tadi saling berhadapan. Ya. Atau saling adu-aduan. Maka orang yang melihatnya, itu kambing yang sedang lagi berantem gitu. Dan contoh-contoh yang semisalnya yang ya biasa kita lihat. Nah, jadi sihir takhyil ini, sihir yang menipu pandangan mata ini ada 2 juga. Ada yang memang murni bantuan syaitan, ada yang murni memang kecepatan tangan. Ya. Murni bantuan syaitan, murni dengan kecepatan tangan. Ya, wa hadza an-naw'u sihir yaqtarifu an-naw'il akhar musamma bisya'wadah wa huwa ma ya'tamidu ala khifatil yad. Jadi sejenis sihir yang pertama itu berbeda dengan sulap, ya. Dengan sulap. Yang katakanlah sulap itu bermain dengan kecepatan tangan. Nah, cara menentukannya sekarang. Ini sihirnya, sulap ini dari syaitan atau memang murni kecepatan tangan? Gimana cara tahunya? Syekh memberikan tip. Antum boleh cek. Coba nantinya ketika ada pesulap datang, antum lakukan yang pertama. Wa yatimmu ibtalu sihri takhyil bi kulli ma yatruhu syayatin misl ya al-azan. Antum azan. Ketika ada praktek sulap, antum azan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qiraah ayatil kursi, baca ayat kursi. Kemudian yang ketiga, azkaril masyru'ati fi tardi syayatin, baca zikir-zikir yang disyariatkan untuk menolak syaitan. Kemudian yang keempat, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, keempat hal ini bisyarti ayyakuna insan mutawaddi'an, pastikan Bapak Ibu sekalian para santri berwudu. Ya, berwudu. Fa iza fa'alta dzalika wa lam tubtil hiyaluhu fahuwa mashawwidatun ya'tamidu ala hifatil yad wa laysa bisahir. Ketika 4 ini sudah dibacakan, ya, tapi dia tidak berubah, maka itu adalah apa, ikhwan? Itu kecepatan tangan. Tapi kalau dia berubah, maka itu adalah sihir. Nah, seperti apa namanya kecepatan tangan dulu? Banyak contoh-contoh kecepatan tangan, ya. Menyembunyikan uang, ya. Ya, saya pernah juga dulu waktu tahun 2000 berapa tuh, ya. Awal-awal SMP dulu kalau nggak salah. Ya, ada tukang bakso yang memainkan kecepatan tangan, diajarkan. Ya, ini dilihatkan uang waktu itu sekitar berapa, ya? Nominal 10 atau 100. Ya, dimainkan begini. Nah, ini coba pegang dulu. Ini asli uang kan? Asli. Dimainkan begini-begini. Nah, hilangkan uangnya, ternyata uangnya disebutkan di sini. Kita tidak tahu. Iya. Ada juga yang begini. Kan, main sendok kan, sendok dilempar, ternyata sendoknya diselip di telinga di sini, atau diselipkan di sini. Nah, hilangkan, kalau sendoknya hilangkan, tiba-tiba dia mencoba lagi. Nah, nih sendoknya hadir lagi kan, itu namanya kecepatan tangan. Nah, itu cara membatalkan sihir. Nah, baca azan, kemudian ayat kursi, zikir-zikir yang disyariatkan, maka baca basmalah. Nah,
Kemudian yang keempat, poin sekarang, hukum sihir. Ya, hukum sihir. Yang pertama, hukum bagi pelaku sihir. Ini dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. وهو الذي يكون بوسط الجن والشياطين يعبدونه ويعبده ويتقرب إليهم ويسجد لهم ليسلطهم على مسحور. Jadi yang syirik ini ya, si tukang sihir minta pertolongan kepada syaitan atau minta tolong kepada jin sehingga dia beribadah kepada syaitan dan jin, mendekatkan diri kepadanya agar dia bisa dibantu oleh jin atau syaitan tersebut. Nah, orang yang melakukan ini maka akibatnya dia kafir dan dibunuh. Ini hukuman bagi mereka. Dia kafir dan dibunuh karena mereka ini telah murtad. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Ya kan. Sulaiman itu enggak kafir, yang kafir itu syaitan. Kenapa kafir? Karena mereka mengajarkan sihir. Nah, para ulama tafsir mengatakan, hadatsana Hasan an Hamad ila ghairihi, ya, ittiba'u sihir kufur. Orang-orang yang mempraktekkan perbuatan sihir atau mengikuti perbuatan sihir kufrun. Ya, perbuatan kekufuran. Walaysa min dini Sulaiman sihir. Sihir itu bukan syariatnya Nabi Sulaiman. Yaqulu walakinna syayatin kafaru bitarkihim dina Sulaiman. Yang kafir itu syaitan yang mereka meninggalkan agamanya Nabi Sulaiman. Kalau dibunuh apa? Kata Nabi SAW, haddus sahir darbatul sayf. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal lehernya. Makanya di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang berani jadi sihir. Tidak ada satupun tersisa dari tukang sihir. Dipenggal semua lehernya. Ibnu Bas menjelaskan, fadalla zalika ala anna sahira yajibu qatluhu wa la yustatabu. Luar biasa. Enggak ditunggu taubat, Pak. Ya, kalau sudah jelas tukang sihir, maka hukumnya langsung dipenggal, tidak butuh untuk minta bertaubat. Li'annal fasadahu azimun, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh syaitan, oleh tukang sihir itu sangat besar, sangat menimbulkan bahaya yang besar. Wali'annahu yaktafi fil ghalibi sirri fayudha'i taubah walakin la yusaddaqu fiha. Jadi tukang sihir itu mereka menyembunyikan, umumnya mereka menyembunyikan sihirnya. Kemudian dia fayudha'i, diminta taubat, akan tapi taubatnya tidak benar. Taubatnya, pengakuan taubatnya itu tidak benar, tidak bisa dipercaya. Lianna sihrahu yakhfa, karena sihir yang dilakukannya sembunyi-sembunyi ala katsiri minan nas, di banyaknya bagi banyak orang. Wa lianna madarratahu azimah, karena mudarat yang ditimbulkannya banyak sekali. Fa wajaba qatluhu himayatan lil mujtami' min fasadi wa darar. Ini dalam rangka untuk menjaga, Pak. Menjaga ya masyarakat, melindungi masyarakat jangan terkena kerusakan dan bahaya tukang sihir. Wa in kana shadiqan fi taubah fa amara ila Allah. Kalau benar-benar taubatnya itu benar-benar jujur kepada Allah, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Allah yang tahu taubat orang ini benar atau tidak. Yang jelas kita tegakkan hukum dulu, penggal dulu lehernya. Urusan taubatnya benar atau tidak, urusan kepada Allah. Ya kepada Allah taubat. Kalau Allah terima taubatnya. Waqad sabata an Umar Amirul Mukminin annahu kataba ila jaysh bisyam anna yaqtulu kull sahir. Ini zaman sahabat, Pak. Bu. Di zaman sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin menulis sebuah surat ke Jais dan ke Syam untuk membunuh semua sahir wasahirah, membunuh tukang sihir laki-laki dan tukang sihir wanita. Walam ya'murhum bi istitabah. Tidak diminta mereka untuk bertaubat. Nah, dan seterusnya.
perlakuan-perlakuan atau tindak-tindakan yang dilakukan oleh generasi terbaik dulu seperti Jundub, sahabat Jundub, ya, dan juga sahabat Hafsah Ummul Mukminin binti Umar bin Khattab, ya, yang membunuh, yang mensihir beliau, ya, budak beliau mensihirnya. Akhirnya beliau, budak tersebut, ya, dibunuh. Nah, kemudian yang kedua hukumnya adalah faskun wa udwan. Orang yang melakukan sihir tingkat yang kedua adalah orang fasik yang melampaui batas. Siapakah mereka ini? Ini mereka tukang sulap. Jadi kalau tanya, boleh nggak main sulap? Boleh, tapi antum berdusta, orang fasik. Ya, orang yang suka nipu. Ya, orang melakukan penipuan itu adalah orang fasik. Nah, apakah dia kafir? Tidak, dia tidaklah kafir. Nah, jangan disalahpahami ya. Bunuh tadi antum lihat tukang sihir langsung antum penggal, enggak gitu ya. Siapa yang menggalnya? Kan antum. Waliul amr, pemerintah, wali kota, bupati, presiden, ya santri. Oh itu tukang sihir tuh, nanti tadi ini suruh dipenggal lehernya, penggal aja, ambil celurit di rumah, penggal lehernya, enggak gitu. Nah, kemudian yang kelima, ilajus sihir wa ibtalah. Ya, cara mengobati sihir. Orang-orang yang terkena sihir, ya, mari kita obati. Apa saja obatnya? Yang pertama, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibbun Nabawi, yang menyebutkan beberapa turuk muta'addidah. Ya, ada beberapa cara untuk menyembuhkan atau mengobati orang-orang yang terkena sihir, ya, atau terkena santet, terkena guna-guna. Yang pertama kata beliau, ahaduha wa ablaghuha istikhrajuhu wa ibtaluhu. Cari dulu benda-benda atau bahasa kita buhul-buhulnya, Pak. Itu yang paling ampuh, itu paling mujarab, paling cepat pengaruh sihir itu hilang. Cari dulu benda-bendanya yang ditanam. Bisa saja, ya, keris, bisa saja, ya, pakaian-pakaian kita atau yang berkaitan dengan kita yang ditanam di rumah kita, bisa jadi tempat lain. Cari dulu sumber masalahnya. Sudah ketemu, buang. Iya, itu salah satu caranya, dengan dibuang. Atau salah satu caranya dibakar atau dimusnahkan. Itu, ya, itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik. Dibakar, dibuang. Sebagaimana hal ini kama sahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dallahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala ala mawdi'i sihrihi istakhrajahu falamma istakhrajahu zahama biha taka'anna min syai'. Ini yang kita sebutkan tadi. Nabi kan pernah terkena sihir kan? Nabi SAW terkena sihir. Kemudian biar hilang sihirnya ini, ditunjukkan oleh Allah tempatnya di mana. Buhul-buhul yang ditanam, oh ternyata ada di dalam sumur. Maka yang di dalam sumur tadi dibuang dulu. Nah, yang kedua, ibtaluhu birruqyah syar'iyyah biqiraatil Qur'an atau biqiraatil ayat minal Qur'an, dengan cara ruqyah syar'iyyah yang dibacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dalail, Ummul Mukminin Aisyah pernah mengisahkan tentang sihir yang dilakukan Labid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'atahu Jibril, datanglah Jibril alaihi salatu wasallam dengan membantu beliau mengucapkan bi mu'awwadzatain. Faqala ya Muhammad qul a'udzu birabbil falaq. Ya wa hullat uqdatun.
min syarri ma khalaq wa hullat 'uqdatun hatta faragha minha thumma qala a'udzu birabbin nas wa hullat 'uqdah hatta faragha minha wa hullat 'uqdah kulluha. Jadi kalau mau semua ikatan sihir yang ada dalam diri kita ini, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana yang diajarkan Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir. Itu ayat pertama. Ada yang lainnya seperti membaca ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Atau dalam Quran surat lainnya, Quran surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya taqallubu kama yafikun, dan seterusnya. Baca dari awal sampai akhir, temu itu. Iya. Kemudian ayat berikutnya yang dibaca saat ruqyah adalah Quran surat Yunus. Quran surat Yunus ayat 79 sampai 82. Kemudian Quran surat Tauha ayat 65 sampai 69. Saya enggak baca Bu ya, Ibu baca aja nanti di rumah. Iya. Kalau saya baca waktunya enggak cukup. As-salisah, sekarang cara mengobati yang berikut, yang ketiga. Iya. Al-ilaju bi istimali adawiyah mubahat nassa alaihi Rasulullah sallam al-huda minha. Ya, dengan mengkonsumsi obat-obat yang dibolehkan. Ya, obat-obat yang dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallam yang mengkonsumsi tasabbuhu kulla yawmin bi sab'in tamarat min al-ajwah al-Madinah. Ini kurma ajwa, Pak. Kurma ajwa itu dimakan 7 butir di pagi hari. Iya. Siapa yang memakannya kurma ajwa tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu fi zalikal yawm summun wala sihr. Siapa yang membacanya? Siapa yang memakannya 7 kurma ajwa, agak mahal dikit, enggak masalah. Ya, berapa kurma ajwa? Sekilo? Ada yang jual kurma ajwa enggak, Bu? Mana pedagangnya? Berapa? Ada 2 juta sekilo? Ada 2 juta. 2 juta ya, berapa? Enggak tahu saya belum pernah beli kurma ajwa, cuma dikasih aja. Alhamdulillah. Jadi siapa yang memakan 7 butir di pagi hari kurma ajwa, wahyu yang turun kepada beliau tidak akan ada yang membahayakannya sedikit pun, baik racun maupun tukang sihir. Ini hadis sahih, Bu, dari Bukhari. Ya. Ini kurma ajwa, ini kurma yang paling terbaik, Bu. Ya, kurma yang paling terbaik, paling mantap gitu, paling enak. Nah, kemudian yang keempat, cara mengobati sihir. Yani dengan cara al-ilaj bil hijamah fi mahall alladhi yasilu ilaihi az-sihr. Dibekam, Bu. Ya, dibekam. Apanya yang dibekam? Ini tubuh yang terkena sihir itu. Tempat-tempat yang terkena sihir atau tempat-tempat yang memiliki pengaruh terhadap tabiat sihir atau pengaruh sihir. Karena sihir itu, Bu, bisa mengacaukan, Bu. Ya, apa yang dikacaukan sihir itu? Cairan-cairan dalam tubuh kita itu bisa dikacaukan. Keseimbangan tubuh bisa kacau. Ya. Maka butuh untuk dibekam. Yang kelima, al-khamisah istimalul warqa sadri ma'a ruqyah. Ini saya sarankan setiap rumah tanam pohon bidara, Bu. Setiap rumah tanam pohon bidara. Ambil itu pohon bidara itu, kemudian ditumbuk-tumbuk dengan 2 batu. Tumbuk dulu, Bu.
tumbuk dengan batu. Orang sekarang main blender aja. Kalau nggak ada blender, main cubit-cubit saja. Jadi daun itu buat dicubit dikit-dikit gitu kan. Kok cubit Ustaz? Terserah lah bahasanya apa. Mau dipotong-potong segitiga boleh, 1/5 boleh, ya mau dipotong ya sepertiga panjang boleh. Kok sepertiga panjang? Intinya begitulah. Ya, daun bidara. Tahu daun bidara kan, Bu? Tidak tahu, subhanallah. Hari gini nggak tahu, Bu. Tahu, enggak saya canda ada, Bu ya. Ada, karena saya pernah di Mentawai, Bu. Luar biasa. Pertama kali saya datang ke Mentawai, baru masuk pertama banyak sekali orang-orang terkena sihir. Luar biasa. Ya, banyak sekali. Tahu daerah Mentawai, Bu? Tahu, yang pakai itu loh, Bu. Pakaiannya pakai apa? Aduh, kalau yang apa? Yang ditutup yang itu aja. Ya. Yang ditutup itu aja, apa namanya? Kamu tahu ya? Koteka ya. Koteka. Saya masuk pedalaman sana, subhanallah. Ini perjuangannya berat dakwah di sini, tapi asik nih, tantangan ini. Ya. Ini dai-dai perlu diajak ke sana itu. Kalau ibu pernah ke Mentawai, lihat yang sudah pakai busana, itu pendatang, Bu. Ya, itu pendatang. Kalaupun sudah ada yang berbaju, itu mereka yang sudah terkena pengaruh dakwah, bukan pengaruh dakwah, dapat hidayah. Saya beberapa hari di sana, 3 minggu di sana ya, 3 pekan, luar biasa. Ya, dakwah di sana. Banyak sekali, ya, mereka main sihir-sihir semuanya. Ya, terakhir yang saya ru'yah itu adalah orang Nasrani. Ya, karena mayoritas penduduk di sana itu orang Nasrani. Ya, orang Muslim hanya sebagian saja. Memang awalnya mereka semuanya nggak memiliki agama. Ya. Jadi menarik situ Ikhwan. Tantangan dakwanya luar biasa. Masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri. Oh, ya, nah situ. Kalau makan cari dulu ke laut atau ke sungai. Nah, ketika saya obati situ, Pak, tahu nggak daun bidara? Ya, lalu mana daun bidara deh? Ini keruan kami ini. Cari deh. Keliling dulu kita cari daun bidara. Ini Bu ada. Lalu ini daun bidara. Oh, keruan kami lalu ini. Deh, habis itu tanamlah ya. Tanam di pagar rumah itu jangan daknam. Jangan didaknian ya, tanam. Bawa puluh besar pagar alam dikit ya. Jadi tanamlah pohon bidara dalam rumah, digunakan pohon bidara tersebut, bukan pohonnya Bu, daunnya. Keceplos ngomong saya. Ambil daunnya tersebut. Ambil daunnya 7 lembar saja. Ya, lebih dari itu ya monggo silakan. Jadi dimasukkan ke air, bacakan air ru'yah, atau dijadikan air itu untuk tempat mandi, jadikan mandi kita, atau seluruh rumah disemprotkan dengan daun bidara tersebut yang sudah dibacakan ru'yah. Nah, ayat-ayat ru'yah ini sihir, seluk-beluk dari tukang sihir. Nah, sekarang dukun, sihir dan dukun itu sama-sama saja, Pak. Ya, sihir itu mereka minta bantuan sama syaitan agar orang yang terkesir terkena bahayanya. Cuman dukun itu mereka mengenal perkara gaib, mengaku mengenal perkara gaib. Biasanya dukun dan sihir ini satu paket. Sihir dan dukun itu satu paket. Nah, taib. Masalah perkara gaib kita sudah paham betul, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di bumi dan di langit ya kecuali hanya Allah. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib, perkara langit dan bumi ini kecuali hanyalah Allah. Nah, kemudian dukun ini ada banyak macamnya. Namanya man akhbar 'anil ghaibi bi tariqil jin fa hadha yusamma kahinan. Ini disamakan dengan kahin.
dukun. Jadi orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib melalui jin, maka dinamakan dengan kahin, dukun. Mengaku mengetahui perkara gaib dengan perantara jin, itu dukun. Man akhbara 'anil ghaibi bil khututi fil ardi fa hadza yusamma ramalan. Bahasa kitanya, coba lihat garis tangan kamu. Ya, lihat garis tangan kita. Oh, kamu ini orang kaya. Kenapa? Ada huruf K di tanganmu, katanya. Kemudian dari tangannya apa? Oh, miskin. Oh, melarat hidup kamu. Ini tukang ramal namanya. Ya, atau dia garis di tanah, menggaris-garis di tanah, itu juga disebut dengan tukang ramal. Nah, kemudian yang ketiga, man akhbar 'anil ghaib bi tarkin nujum. Nah, ini disebut dengan ilmu perbintangan. Mardi, apa bintangnya? Scorpio. Apa lagi bintang-bintang tuh? Saya nggak hafal terus ya yang bintang-bintang itu. Nggak guna juga, tapi betul juga ya. Itu juga untuk bantah. Scorpio. Apa lagi? Untuk bintang itu apa? Bintang itu apa? Leo. Leo, mana bintang-bintang itu apa saja sih? Sebentar Pak ya, sama-sama kita cari. Bintang-bintang. Itu disebut bintang di langit. Bintang langit bersinar begitu ya. Zodiak. Ya, zodiak ya. Saya pelajari dulu. Bukan pelajari, zodiak. Apa aja sih? Libra. Kayak Mas Hamdi hafal deh kayaknya. Dari mana nih? Virgo. Apa sih? Ramalan zodiak hari ini katanya. Ibu-ibu kan pernah tuh ya. Oh, saya ini kan lahirnya bulan Agustus, bintangnya ini. Orang Agustus pasti sukses. Kayak saya ini kan sukses, punya mobil, punya rumah, kan, punya suami ganteng, kan. Istri saya cantik-cantik, kamu kan jelek istrinya. Makanya jangan lahir Agustus, kamu sial terus katanya. Nah, ini namanya bintang. Enggak dapat, saya enggak ketemu nih. Banyak ya? 12 ramalan zodiak. Nah, santri-santri jangan dibaca, antum terkena sihir nanti antum. Ya, Ustaz baca pengen tahu namanya aja, istilahnya aja. Banyak ya? Ada Aries, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Banyak betul. Banyak betul bintangnya. Sudah Libra. Ya sudah, intinya itu ya. Nah, ini bahaya semua ini. Ini ya tindakan menduakan Allah yang kayak begini. Nah, kemudian yang keempat, man akhbara 'anil masruq wa dhalla bi turqil khafiyyah fa hadha yusamma arrafan. Ini araf namanya. Ya. Benda-benda kita hilang. Pak, tolong Pak carikan motor saya hilang. Di mana sekarang posisinya? Pak, cincin saya hilang, berharga itu. Cincin itu saya beli dengan keringat saya bahagiakan istri saya, senang dengannya. Tolong Pak, carikan di mana itu. Nah, itu disebut dengan arrafan. Disebut arrafan. Dan hukum yang seperti ini bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya adalah dalam sebuah hadis dikatakan hukumnya haram, termasuk dari dosa-dosa besar, akan tetapi tidak salatnya selama 40 hari tidak diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arrafan fasa'alu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, ya, apa saja istilah-istilahnya, orang pintar, bukan orang pintar, orang bego sebenarnya. Ya, paranormal, bukan paranormal, kurang normal, tidak normal. Datangi dia, bertanya tentang sesuatu kepada dia, bertanya saja, jangankan datangi. Bertanya saja, baik lewat HP itu segala macamnya, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Ya, sholatnya sah, ya, tapi tidak ada pahala, tidak ada pahala sama sekali. Demikian pula dalam hadis lain.
Ya, man ata arafan aw kahinan fasaddaqa bihi bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi dukun, tukang ramal, bertanya kepada dia sesuatu, kemudian dia benarkan, betul juga ya. Hebat betul tukang dukun itu. Tahu semua saya tahu semua benda-benda yang saya hilang. Maka dia telah kufur terhadap ya apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai penutup ya, tanda-tanda bagaimana caranya kita tahu sihir. Ya. Tanda-tanda agar kita mengenal sihir. Yang pertama, ada 9 tanda, Bu. Ya. 9 tanda. Ini yang 9 tanda ini saya lihat praktek dari bapak saya sendiri. Oh Ustaz, berarti Ustaz menghadiri dukun Ustaz ya? Nah, enggak, saya enggak menghadiri dukun. Saya menghajar babak belur bapak saya. Bukan ajar itu enggak, ya. Aslinya menegakkan hujah. Ketika ada orang yang berobat, saya usir. Kemana? Berobat sana pergi. Bapak saya aja sakit, saya bawa ke rumah sakit, ente ke sini. Segitu ya. Pernah lagi datang ke bapak saya, ngapain? Oh itu saya mau temu bapak. Ya ngapain dulu? Dagang saya nggak laris mas. Sementara tetangga itu laris sekali. Saya pengen laris, ya kan? Ya, bapak saya aja nggak dagang-dagang, ya kan? Bapak saya tukang, masih sepi aja tukangnya. Ya. Datang lagi ke bapak saya. Kenapa? Saya minta agar kaya. Ya. Saya ini sudah capek miskin pak, kan? Oh, tapi saya ucapkan, bego betul kamu nih ya. Rumah bapak saya aja dari papan, kan? Rumah bapak saya hampir hancur, lantai aja bocor-bocor gini, atap aja bolong-bolong kalau hujan basah. Ini minta kaya sama bapak saya, luar biasa ya. Betul kamu nih, bego betul, tol betul, bodol betul, gitu. Nah, tapi nggak saya sampaikan begitu, tersinggung gitu kan. Saya ngajak pikir aja, Pak coba tuh lihat tuh rumahnya tuh, bolong-bolong dindingnya kan, coba lihat atapnya tuh. Nah, atapnya tuh bocor-bocor itu. Nah sekarang pertanyaannya, butuh ente atau bapak saya? Iya juga ya, mungkin ya katanya juga. Nah, akhirnya dia pergi. Iya kita saja, dukun saja nggak kaya-kaya. Ini yang tukang minta kaya tuh. Gimana pikirannya coba? Gimana itu? Nah, alamat tanda-tanda yang biasanya dipakai oleh dukun itu atau tukang sihir itu, yang pertama adalah dia akan minta KTP itu, Bu. Minta KTP, minta KK, atau minta foto. Yang mau disihir. Siapa namanya, Pak? Siapa nama ibunya? Siapa nama ayahnya? Ya, nanti ditanya lagi di mana tinggalnya, segala macamnya. Itu yang ditanya dulu. Kemudian diminta foto. Nah, ibu-ibu nih, akhwat-akhwat yang suka selfie itu, cekrek. Kemudian disiarkan di WA. Halo guys, indah sekali ya guys. Ya. Anak pun juga termasuk, hati-hati lah ya dalam hal itu. Namun akhwat jadi bahan paling sering dijadikan sasaran sihir santet begitu. Nah, jadi hati-hati upload foto. Ya, bisa jadi media untuk sihir. Hati-hati upload foto anak. Di galeri-galeri itu media yang digunakan dukun. Ustaz ini ngarang-ngarang aja. Bukan ngarang-ngarang. Bukan kaleng-kaleng saya ngomong. Ini yang dilakukan oleh bapak saya. Kejadian yang sangat mengerikan yang saya lihat di foto itu, Bu. Ya, si perempuan itu ditusuk dengan bapak saya pisau. Saya menyaksikan waktu itu. Dan bapak saya ini membuat lingkaran dengan kawan-kawannya, saling pegangan tangan. Kemudian membaca mantra-mantra sampai keluar dari telinga bapak saya itu darah. Ya, dan setelah itu mengatakan si perempuan itu sudah mati. Ya, bahayanya santet sihir dukun. Pertama bapak saya sendirian yang menyantetnya, nggak kuat, nggak mempan.
Ya mungkin bahasa dia waktu itu nggak salah dengar, ada bekengan dia, ada yang bantu. Jadi setan sama setan sudah saling beradu. Ini setannya semakin kuat. Akhirnya bapak saya telepon pakai HP Nokia kecil itu yang baru-baru keluar itu. Teleponnya kawan-kawannya, tolong bantu saya datang ke rumah. Datanglah ke rumah 4 atau 5 orang waktu itu. Wah, gerombolan setan, gerombolan dukun, tukang sihirnya. Allahu Akbar. Dan saya menyaksikan waktu itu. Ya, saya menegakkan hujah waktu itu belum bisa, berani, banyak gitu kan. Nah, jadi yang ditanya itu minta foto, minta KTP, minta KK. Nah, kemudian yang kedua yang diambil atau yang diminta, ya'khudhu atharan min asaril marid saubun, ya, simabun qamisun wa ubadah. Yang diambil ya dari orang yang mau disantet itu pakaian-pakaian, sorban atau kepala. Hati-hati Bu ya, hati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, mereka menuliskan ya mantra-mantra atau huruf-huruf yang tidak jelas, huruf mantra-mantra yang tidak jelas. Ya. Kemudian disuruh nanti tempel di mana? Kalau untuk pelaris, lalu tempel di dinding tokohnya atau rumahnya dan seterusnya. Jadi mereka menuliskan mantra-mantra yang tidak jelas. Selain dari menuliskan, yang keempat adalah mereka memecahkan jimat-jimat yang kita tidak pahami. Ya, jimat-jimat yang tidak kita pahami. Agar terlihat sakti sedikit, ya bergayalah mereka. Ya, bergaya sedikit kan, biar kelihatan sakti mandraguna. Nah, yang kemudian yang kelima, ahyanan yatlubu hayawanan bi sifatin muayyanah liyasbahu wa la yuskar ismallahi alaihi wa rubbama ya latafa binamihi amakin al-alam min al-marid aw yurmi bihi fil makani. Nah, ini terkadang diminta hewan, Bu. Minta ayam jago. Biasa identiknya dengan ayam jago. Berapa ayam jago? 1.500.000 ayam jago ya. Itu tahun 2010 1.500.000. Ya, dulu ketika saya ngikuti pencak silat harus ya nyembelih dulu. Ya, biar menjadi sakti mandraguna. Akhirnya saya keluar. Nggak jadi gang sakti saya. Ya. Jadi diminta ayam jago, ternyata harganya 1.500.000 ayam jagonya waktu itu. Ayam jago itu kemudian disembelih, tidak menyebut nama Allah. Dan terkadang darahnya itu dioleskan pada tempat-tempat atau badan-badan orang yang sakit, kemudian nanti dilemparkan pada tempat-tempat yang sepi. Dan ada juga biar nggak macam-macam timbul kepada kita, nih ayam nih bawa rumah makan sendiri, digulai sendiri, dan seterusnya. Dan yang keenam, yang biasa yang digunakan tukang sihir atau dukun adalah memberikan kepada orang sakit ya sebuah kain yang sepertiga empat apa? Persegi panjang. Allahu Akbar, lupa belajar matematika. Kain persegi panjang. Nanti kain itu dijahit-jahit. Isinya dalam kain itu macam-macam. Ada Al-Quran, agak gaya dikit dibuat Al-Quran gitu. Al-Qurannya dia sobek-sobek. Kemudian apa lagi? Ya manik-manik yang lainnya, macam-macam lah. Apa rempah-rempah yang dimasukinya. Kemudian dimasukilah nomor-nomor yang nggak jelas. Apa bahasa kita di sini? Apa Bu? Jimat, ya, jimat. Biasanya dikalungkan di leher, dikalungkan di perut atau di kaki. Baik bagi anak yang baru lahir
maupun orang dewasa. Kemudian yang ketujuh adalah yutamtimu bi kalami ghairi mafhumah. Mereka mulutnya qomat kamit, sehingga apa yang diucapkannya kita tidak paham. Ya, qomat kamit saja mulutnya. Nah. Kemudian yang terakhir, biasanya mereka orang yang berobat kepada tukang sihir atau dukun ini diberikan kepadanya kain kafan atau sesuatu dan diperintahkan kita untuk menguburnya. Ya, diminta kita untuk menguburnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja tentang dunia mistik, perdukunan dan persihiran. Semoga Allah memberikan taufik menjaga kita dari makhluk yang jahat ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.